Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang desain penelitian survei yang beranggotakan saya sendiri, Mabrur Syaibani Ababil, dan yang kedua Lutfiana Alfia, yang ketiga Titis Rafliandi Sulistiarso, yang keempat Nur Hidayati. Nah, untuk pembahasan pertama pengertian penelitian survei akan disampaikan oleh Mas Rafli. Baiklah, yang pertama pengertian penelitian survei. Secara etimologi, kata survei berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni sur yang berasal dari kata super yang berarti di atas atau melampaui, sedangkan suku kata vei berasal dari kata vider yang berarti melihat. Jadi survei berarti melihat di atas atau melampaui. Karakteristik penelitian survei. Ada 3 karakteristik pokok pada metode survei. Yang pertama, data informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan tujuan mendeskripsikan berbagai aspek dan karakter seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, kemampuan dari populasi. Yang kedua, data informasi diperoleh dari pengajuan pertanyaan tertulis dan bisa juga lisan dari populasi. Yang ketiga, data informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Nah, untuk pembahasan kekurangan dan kelebihan penelitian survei akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan ada beberapa dan kekurangannya. Yang pertama itu untuk kelebihan, riset survei adalah alat penelitian murah dan cepat sehingga informasi dibutuhkan dapat dihasilkan akurat dan tepat waktu. Yang kedua, bentuk kuesioner sederhana dan relatif mudah, jadi tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, selain murah dan cepat, kelebihan lainnya adalah penelitian survei dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sistematis tentang berbagai macam hal. Yang keempat, survei tidak membutuhkan banyak usaha peneliti, sehingga memungkinkan untuk informasi atau data subjek dalam jumlah banyak. Yang kelima, survei dapat digunakan untuk mengetahui pendapat, sikap, atau persepsi subjek. Yang keenam, survei juga dapat digunakan untuk menilai informasi faktual. Dan yang ketujuh, survei sering dilakukan anonim, sehingga subjek dalam jumlah besar rasanya lebih bebas dan jujur, tanpa tekanan siapapun. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, jika kuesioner dikirim melalui pos, terkadang tidak dikembalikan atau tidak diisi oleh responden. Dan yang kedua, survei bersifat kaku, di mana tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti hal-hal yang telah direncanakan atau yang telah dirancang. Yang ketiga, hanya dilakukan pada satu titik waktu saja. Jadi tidak tahu proses atau sejarah pengembangan masyarakat. Dan yang keempat, sangat rawan kesalahan, jadi sangat ditentukan oleh ukuran pengembalian besar kecilnya sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data, yang pertama ada angket atau kuesioner, merupakan jumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang diketahui olehnya. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Yang ketiga, instrumen penelitian dari teknik wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara, interview guide, dan daftar cocok checklist. Next.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang keempat ada ujian atau tes. Dapat menggunakan instrumen penelitian berupa ujian soal tes atau tes dan inventory. Yang kelima, dokumentasi. Dapat menggunakan instrumen penelitian berupa daftar cocok, checklist, dan tabel. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah teknik oleh data yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam teknik analisis data ini dapat dibagikan menjadi dua survei. Yang pertama, statistik inferensial dan statistik deskriptif. Misalnya, teman-teman menggunakan, misalnya di sini kami menggunakan salah satu analisis data yang menggunakan statistik deskriptif. Nah, yang dimasuk dalam statistik deskriptif ini yaitu skala pengukuran, menyusun data penelitian, ukuran kecenderungan memusat, ukuran keragaman, skor baku, dan koefisien kolerasi. Dalam statistik deskriptif ini dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama, skala pengukur dan menyusun data peneliti. Nah, skala pengukur adalah cara untuk mengukur pengamatan yang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, skala nominal mengklasifikasikan pengamatan menjadi kategori yang saling lepas. Yang kedua, skala ordinal memisahkan objek atau kelas objek berdasarkan kedudukan relatif mereka. Yang ketiga, skala interval mempergunakan interval untuk pengukuran dan menunjukkan seberapa jauh seorang untuk objek memiliki sifat tertentu. Yang keempat, skala rasio menggunakan interval yang sama untuk pengukuran serta mengukur titik nol mutlak. Nah, penelitian ini menggunakan jarak interval yang sama dari suatu titik asal yang tidak tepat pada kedua variabel serta menunjukkan seberapa jauh seorang atau objek memiliki sifat tertentu. Kemudian yang kedua, itu menyusun data peneliti. Menyusun data peneliti merupakan langkah pokok dalam statistik deskriptif. Terdapat dua cara dalam menyusun data peneliti ini. Yang pertama, mengatur data ke dalam sebaran frekuensi. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, sebaran frekuensi adalah suatu rangkaian sistematis dan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, contohnya itu yang ada dalam PPT ini. Yang kedua, menyajikan data bentuk grafis. Terdapat beberapa macam bentuk grafik yang sering digunakan, yaitu histogram dan diagram batang. Contohnya itu seperti yang ada dalam PPT ini juga. Kemudian ada ukuran kecenderungan memusat. Maksudnya itu menjelaskan bahwa angka yang menjadi pusat sesuatu distribusinya disebut tendensi sentral. Nah, dalam ukuran kecenderungan ini terdapat menjadi 3. Yang pertama, mean, median, dan mode. Mean artinya itu angka rata-rata. Rumus mean itu yang ada dalam PPT juga, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua ada median. Nah, median dapat dibatasi sebagai suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi sebagian bawah dengan 50% distribusi bagian atas. Nah, rumusnya itu ada juga di PPT. Kemudian yang ketiga mode. Mode adalah bergolong dapat dibatasi sebagai titik tengah interval kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Rumusnya juga ada dalam PPT. Nah, contohnya itu seperti yang ada dalam PPT itu. Nah, hasil di atas menunjukkan bahwa minat baca siswa kelas 5 SD di Desa Pager Gunung adalah sebesar 13 siswa. Berada pada kategori rendah 76 siswa, berada pada kategori sedang ada 11 siswa. Kemudian ada ukuran keragaman atau variabilitas. Ada 4 cara yang paling banyak dipakai untuk mencari variabilitas, yaitu rentangan atau rank, simpangan kuartil, variansi, dan simpangan baku. Yang pertama, ada rentangan atau rank. Nah, rank itu merupakan pengukuran variabilitas yang paling sederhana. Rank adalah jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Rumusnya itu R sama dengan XT kurang XR. Keterangannya juga ada di situ, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua ada varian.
Nah, varian adalah mean dari skor simpangan yang dikuadratkan yang kadang-kadang dipakai sebagai indeks keragaman. Teman-teman juga bisa lihat rumusnya juga di situ. Kemudian yang ketiga simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini merupakan akar kuadrat dari mean skor simpangan yang dikuadratkan. Rumusnya juga ada di PPT. Yes. Ya, itu tadi penyampaian materi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan tutur kata maupun sengaja ataupun tidak sengaja, tolong dimaafkan. Kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.